Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan yang baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oh ya, tadi pagi tuh aku ke kebun untuk ngambil singkong dan beberapa bahan lain seperti serai, daun pisang, daun kelor, dan juga daun singkong. Ini aku ambil daun serainya lumayan banyak, dan ini saya mau simpan di kulkas karena saya itu tidak terlalu sering pergi ke kebun. Tadi itu singkongnya aku bersihkan di luar, tapi pas tengah hari karena sudah capek jadi aku istirahat dulu. Ini sudah mulai sore, karena di luar hujan jadi serainya aku bersihkan dalam rumah. Ini serainya ini tidak aku cuci, cuman aku lap-lap saja. Sementara singkongnya sudah aku bersihkan, sudah aku rendam di kamar mandi. Nah, nanti akan aku cuci dan aku simpan dulu di sini. Karena kemungkinan nanti aku tidak sempat untuk mengolahnya jadi kue. Jadi ini aku bersih-bersihin dulu lantai yang sudah aku buat kotor. Dan itu anak saya yang kecil, dia sangat suka bantuin metikin sayur kelor. Ini sayur kelornya ini sudah banyak yang rontok dari batangnya karena dipetik tadi pagi dan baru sekarang sore baru mau bersihkan, mau dipetikin lagi dari batang-batangnya, dan ini sudah banyak yang rontok di lantai. Ini dia mau bantuin, dia tidak mau kalau aku kerjain, dia maunya sendiri. Nah, ini aku bersihin dulu lantainya. Nih bekas kelor-kelor yang sudah jatuh di lantai. Jadi aku kumpulin dulu di kantong plastik, nanti akan dibuang. Karena tadi aku petik daun singkong dari kebun, jadi sekarang aku mau masak. Tapi sebelum itu aku mau parut kelapa dulu karena mau ngambil santannya. Sebenarnya ada sih yang lebih praktis, tinggal lari ke warung beli santan instan. Tapi aku lebih milih marut kelapa karena ya kebetulan juga ada kelapa di kebun lumayan banyak. Dan di rumah pun ada parut kelapa. Jadi aku memanfaatin yang ada. Ini aku mau potong labunya dulu. Ini labunya ini cukup murah, dibeli di pasar hanya Rp5.000. Jadi sekarang aku mau masak, tapi tidak semuanya aku masak, aku ambil sedikit aja dulu. Karena nanti akan aku campur dengan daun singkong yang aku petik dari kebun. Jadi sisanya nanti akan aku simpan lagi di kulkas untuk sayur berikutnya, atau bisa juga dibuat olahan kue. Nah, ini aku potongin dulu, kemudian aku kupas-kupas kulitnya. Lanjut aku cuci bersih sebelum dimasak. Ini aku tidak memakai terlalu banyak labu karena ada daun singkong, dan yang makan sayur hari ini itu tidak banyak orang, cuma berdua saja. Karena anak-anak tidak suka makan sayur, biasanya mereka itu cuma ambil kuahnya saja. Jadi sore ini aku masak sedikit saja sayurnya. Suara-suara ayam di video saya ini lumayan sering terdengar, maklum karena kita tinggal di desa dan banyak memelihara ayam. Dan si ayam-ayam itu tidak bisa dilarang untuk berkokok, soalnya mereka bebas berjalan di sekitar rumah. Ayam-ayam itu tidak dikurung. Nah, sekarang karena sayurnya sudah selesai dicuci, aku mau rebus duluan labunya ini karena labunya itu lumayan agak lama dimasak. Jadi aku rebus dulu sampai matang, dan ini aku menggunakan bumbunya yang simpel-simpel aja. Cuma menggunakan kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, kunyit, dan ketumbar, serta daun salam dan juga serai yang
aku petik dari kebun tadi. Sebenarnya tanpa menggunakan ketumbar juga sudah enak. Ini daun kelor yang sudah selesai dipetikin sama anakku tadi. Sekarang aku mau simpan dulu di kulkas. Saya sengaja nyimpannya seperti ini supaya tahan lama, tidak cepat menguning. Nah, ini santannya aku mau obok-obok dulu untuk diambil santannya. Santannya ini saya ambil itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga. Karena aku menggunakan kelapa yang ukurannya sedang-sedang saja. Setelah nanti aku peras santannya ini, aku lanjut mau masak daun singkongnya. Karena labu yang tadi itu sudah matang, jadi aku mau simpan dulu di mangkok karena nanti wajannya ini akan aku pakai untuk menggoreng bumbu atau menumis bumbu. Ini aku panaskan air dulu sampai mendidih untuk merebus daun singkongnya. Daun singkong ini saya mau rebus dengan menggunakan baking soda. Baking soda ini berguna untuk membuat daun singkong cepat lunak dan warnanya juga tetap hijau. Jadi kalau kita menggunakan baking soda untuk merebus daun singkong tidak boleh ditinggal. Harus dibolak-balik, itu pun tidak boleh terlalu lama tergantung daun singkongnya. Apalagi jika kita menggunakan daun singkong yang sangat muda seperti saya ini. Saya menggunakan pucuk-pucuk daun singkong yang sangat muda, jadi hanya beberapa menit saja daun singkongnya sudah lunak. Dan untuk menghilangkan baking sodanya saya langsung siram di air mengalir. Ini daun singkongnya ini cuma saya bolak-balik saja, tidak saya peras atau diremas supaya vitaminnya tidak terlalu banyak yang terbuang. Hanya untuk membilas baking sodanya saja. Setelah itu saya potong-potong supaya daun singkongnya tidak terlalu panjang nanti saat dikonsumsi. Ini bumbunya aku tumis-tumis dulu sampai harum, kemudian aku tambahin serai dan daun salam yang tadi tidak dihaluskan. Setelah bumbunya matang, aku tambahin santan yang sudah aku peras tadi. Langsung aku masukkan sayur labu yang sudah matang dan juga daun singkongnya. Karena semua sayurannya ini sudah matang, jadi tinggal menunggu santannya sampai mendidih dan bumbunya meresap ke sayur. Nah, ini aku aduk-aduk dulu biar tercampur rata semua bumbunya. Dan tak lupa juga ditambahkan bumbu penyedap seperti masako dan juga garam. Tapi jangan lupa dites juga rasanya. Apakah sudah pas atau belum. Setelah santannya mendidih, bumbunya sudah meresap. Ini sayurnya aku pindahkan ke tungku sebelah. Karena tungku yang ini nanti akan aku gunakan untuk menggoreng ikan. Sebenarnya ikannya itu sudah matang. Seperti biasa ikannya ini sudah direbus terlebih dahulu dengan asam dan kunyit serta bumbu-bumbu lain. Dan ini digorengnya itu sebentar saja sampai dia kecoklatan. Dan ini aku tutupin ikannya karena aku sangat takut kecipratan sama minyak panas. Ini tinggal aku bolak-balik kemudian aku angkat. Ini ikannya ini tanpa dikasih bumbu pun sudah enak. Karena waktu direbus itu sudah diberi bumbu. Tapi kalau mau sebenarnya ini sangat enak dikasih bumbu balado. Tapi kali ini ikannya ini tidak aku kasih bumbu karena sayurnya itu sudah aku kasih bumbu, jadi rasanya sudah sangat gurih. Lanjut, setelah ikannya masak, aku mau goreng tempe lagi. Ini aku tambahin tepung beras, kunyit, dan juga masako. Setelah semua bumbu tercampur rata dan aku tambahin sedikit air, tempenya aku cemplungin.
Ini tempenya aku goreng satu papan saja. Bagi kami, tempe yang digoreng seperti ini saja sudah enak, apalagi kalau dikasih bumbu. Tapi kali ini aku tidak kasih bumbu. Aku hanya menggorengnya langsung dengan menggunakan tepung seperti ini saja. Dan sambil menunggu tempenya matang, ini serai yang sudah bersih aku mau potong sedikit untuk disimpan di dalam kulkas, dirapikan di tempat-tempat seperti ini. Biasanya kalau serai itu langsung disimpan begitu saja di kulkas itu tidak akan tahan lama. Tapi kalau dibungkus dengan plastik atau dimasukkan ke kotak seperti ini, dia akan tahan lama. Dia bisa bertahan 1-2 minggu. Dan itu ada tadi singkongnya yang sudah selesai aku cuci. Mungkin besok baru bisa aku olah menjadi kue atau apa. Ini sebelum labunya aku simpan di kulkas, aku buangin dulu biji-bijinya. Aku bersihin dulu menggunakan sendok. Karena jika disimpan seperti ini tanpa dibuang isinya, dia akan cepat busuk. Dan setelah itu aku mau siapin sayurnya dulu karena sudah menjelang maghrib. Dan sampai di sini dulu video saya kali ini. Assalamualaikum.